Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Ingatlah hari kematianmu atau Memento Mori. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa saya lanjutkan. Kita baca dulu di 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku itu sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menjelang hari-hari kematianmu, kita betul-betul diingatkan sama Tuhan untuk berjaga-jaga. Menyongsong tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan ini kita harus penuh dengan tuntunan Roh Kudus menuju jalan kebenaran. Dan hidup kita harus mau diproses sama Tuhan untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan kepada kita sebagai anugerah, sebuah kesempatan baru, new opportunity, kesempatan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lakukanlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan selagi kita masih ada tenaga. Lakukanlah itu untuk kebenaran firman Tuhan. Dan ketika nanti sudah saatnya kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan untuk mencapai satu standar yang Tuhan izinkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita dan lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan ngomong sama Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita harus mau kuasai diri kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, sabarlah dalam menghadapi sebuah proses yang Tuhan izinkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan terus mewartakan Injil kerajaan surga itu sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus. Dan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku itu sudah dekat. Maksudnya kata-kata ini itu merujuk kepada Yesus. Kenapa? Kata-kata ini adalah sebuah momentum ketika kita pas Jumat Agung itu menghargai betul-betul pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya tertumpah di atas kayu salib, tubuhnya sudah hancur, darahnya tertumpah buat saudara dan saya sebagai korban penebus dosa. Dalam hal ini Rasul Paulus dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa adanya pertumpahan darah di dalam setiap proses
ada setiap momen yang kita harus berjuang mati-matian demi mendapatkan sesuatu yang bersifatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berjuang keras di dalam setiap aspek kehidupan kita supaya nanti waktu saatnya telah tiba, aku bisa berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ini loh, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan harus mau berjuang keras di dalam setiap aspek kehidupan kita dan mau hidup setia memikul salib Kristus di dalam momen kehidupan kita. Pikul lakuk yang aku pasang itu, katanya Tuhan, enak. Karena apa? Segala beban khawatir kita serahkan di bawah kaki Tuhan sebagai momentum kita untuk berserah penuh kepada hadirat Tuhan. Menjelang hari kematian kita betul-betul diingatkan sama Tuhan untuk selalu hidup taat dan setia melakukan setiap aspek kehidupan kita sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu loh. Menjelang hari-hari kematianmu, kita diingatkan sama Tuhan untuk selalu berwaspada, jaga-jaga. Ini sudah memasuki era akhir zaman. Jadi akhir zaman itu pasti akan datang. 3,5 tahun nanti akan ada antikristus. Lalu ada lagi 3,5 tahun berikutnya pemerintahan antikristus. Jadi 7 tahun itu. Jadi mari pergunakan waktu yang ada dengan sebaiknya dan bijaksana dalam melakukan setiap aspek kehidupan kita supaya ketika kita siap loh ya saudara, menjelang hari kematian kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Saya bilangi lagi, hiduplah sederhana saja. Hiduplah sederhana untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan di dalam kebenaran. Itu loh. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidupnya akan mengalami satu berkat dan anugerah. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh percayanya kepada Tuhan dan masa depannya penuh dengan harapan. Memento mori mengingatkan kita bahwa kita betul-betul mengingat menjelang hari kematian kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam satu tahta pengadilan Kristus, kita tahan berdiri. Yuk dibaca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Ya saudara ya, kita semua nanti kita harus masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus. Menjelang hari-hari kematian kita didapati hidup berkenan. Dan ketika kita dihadapkan dengan tahta pengadilan Kristus, kita tahan berdiri dan hidup ini dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Yuk. Matius 12 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu lah kamu akan dihukum. Jadi omongan kita ini
dipertanggungjawabkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan menjelang hari-hari kematian kita, hiduplah bijaksana. Karena masa hidup kami itu 70-80 tahun. Lah, masa range 70-80 tahun ini mengerjakan sesuatu yang sifatnya untuk kekekalan. Dan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Dan Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita menjelang hari kematian kita didapati mau waspada, berjaga-jaga, dan pada saatnya nanti kita didapati berdiri di tahta pengadilan Kristus. Kita dapat berkata bahwa aku menerimanya semuanya ini. Dan saat panggilan Kristus itu berbunyi, lonceng kematian itu berbunyi, kita didapati, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan pada hari penghakiman, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Karena semua orang itu rindu akan kedatangannya. Orang-orang yang rindu akan kedatangan Tuhan adalah satu momentum yang sakral, di mana kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan mempelai pria itu. Kita sebagai gerejanya, mempelai wanitanya, kita harus mau mempercantik batin kita supaya menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter ilahi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjelang hari kematian kita, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.